Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Triana Nur Hasanah, NIM 211050046 dan teman saya Fatma Sakofa Ajni, NIM 211050045 akan mempresentasikan materi mengenai asam nukleat dan nukleotida. Jadi materi yang pertama itu saya akan menjelaskan materi tentang asam nukleat. Nah, di sini penjelasan dari asam nukleat adalah bipolumer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya monokleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Bila nukleat tidak mengandung ribos, maka asam nukleat yang akan terjadi adalah RNA, sedangkan bila nukleat tidak mengandung deokribosa, maka asam nukleat yang akan terjadi adalah DNA. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein. Untuk memisahkan asam nukleat dan protein adalah dengan menggunakan enzim pemecah protein, misal tripsin. Asam nukleat itu mempunyai 5 fungsi, yaitu yang pertama, menyimpan, mentransmisi, mensteralisasi emosi genetik. Yang kedua itu metabolisme antara intermediari, metabolisme, dan reaksi-reaksi informasi energi. Yang ketiga itu ada koenzim pembawa energi. Keempat, koenzim pembenda asam nukleat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Yang kelima itu koenzim reaksi oksidasi reduksi. Dua jenis asam nukleat yaitu ada DNA, deoksiribonukleik acid. Lebih sering dikenal dengan singkatan DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewaris sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Jenis yang kedua itu ada RNA atau ribonukleik acid. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Ini tuh ada contoh basa-basa dalam asam nukleat seperti pada purines, ada adenain dan guanin, sedangkan dalam pirimidin ada contosin, temain atau DNA, dan urasil atau RNA. Ya, saya akan menyampaikan mengenai nukleotida. Jadi, nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleoksida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida yang merupakan monomer asam nukleat atau building block memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Nukleotida berperan mensimulasi kekebalan tubuh serta mengatur metabolisme sel-sel yang ada dalam tubuh. Nukleotida juga memiliki fungsi sebagai gudang informasi genetik. Ya, ini merupakan struktur nukleotida. Struktur nukleotida tersusun dari gugus fosforik, gula pentosa, dan basa nitrogen heterosiklik. Pada gambar tersebut dilambangkan gugus fosforik berwarna hijau, huruf P, gula pentosa berwarna biru, huruf G, dan basa nitrogen heterosiklik berwarna oranye, huruf B. Ya, nukleotida memiliki 4 jenis. Yang pertama ada adenin dilambangkan huruf A, dan guanin dilambangkan huruf G, serta basa pirimidin yaitu sitosin dilambangkan huruf C, ditemukan pada DNA maupun RNA. Sementara itu basa pirimidin yaitu timin atau T hanya ditemukan pada DNA saja. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen untuk menyusun struktur nukleotida. Yang pertama ada gugus basa nitrogen heterosiklik atau yang biasa disebut basa nukleotida, dan sebuah gula pentosa berupa
ribosa dan deoksiribosa, serta ada satu gugus fosfat dalam struktur atau komponen nukleotida. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.